Orang yang dengerin budek. Kenapa ketawa? Orang cuma bilang budek kok. Dan yang budek hatinya, hati nuraninya juga budek. Ngapain baca puisi? Ini sekedar curhat-curhat dari saya. Yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, saya yakin, seyakin-yakinnya pasti cinta sama Indonesia. Betul? Kalau nggak cinta sama Indonesia, nggak akan hujan-hujan hadir di sini. Saya percaya. Baiklah, saya mulai. Ibu-ibu sehat ya? Bapak-bapak sehat? Salam waras. Kalau saya salam waras, teriak waras. Salam waras. Keren. Tahu artinya waras? Sehat lahir batin. Hati nuraninya pun juga sehat. Itu waras. Gelis gede ilang larane kari seger warasani. Itu Mbah Buyut saya kalau mandiin saya sambil mandiin. Cepet besar, hilang penyakitnya, tinggal seger dan waras. Salam waras. Keren. Artinya sehat lahir batin. Waras artinya tidak konslet. Karena banyak pemimpin-pemimpin kita yang sudah konslet. Tahu konslet? Coba siapa yang konslet? Keren, keren. Sekali lagi. Iya. Memang nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang enggak. Mana yang curang, mana yang enggak. Mau kasih kaos nih. Berani. Ya. Waras artinya tidak konslet karena sudah banyak pemimpin-pemimpin yang konslet. Saya bingung nih, saya juga mau mayungin soalnya. Ada mantan jenderal konslet juga. Tetapi masih banyak mantan jenderal tetap setia sebagai satria bangsa. Perjuangan kita belum selesai karena masih tanggal 21 Maret nanti perhitungan KPU resmi. Pesan kami, jangan percaya kepada pemimpin yang tidak paham sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Dan satu lagi, jangan percaya kepada pemimpin yang memikirkan politik dinasti. Betul? Sekian, terima kasih. Terima kasih teman-teman, kasih tepuk tangan lagi dong kepada Pak Pong Ajarno. Terima kasih. I love you full. I love you full. Terima kasih Om. Baik teman-teman, karena hujan kembali turun, kita percepat pembacaan puisi kedua dari kakak saya, Mbak Siska Berumondor. Terima kasih Mas Santo. Selamat sore semuanya. Kita semua yang ada di sini adalah karena kepentingan negara. Kemarin teman-teman berpanas-panasan, sekarang kita berhujan-hujanan. Tidak masalah. Baik, izinkan saya Siska Berumondor akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Mosi Tidak Percaya. Kepada pembuat puisi ini dimanapun kamu berada, izinkan saya membacakan di forum ini. Ini masalah kuasa. Alibimu berharga. Kalau kami tak percaya, lantas kau mau apa? Kamu tak berubah, selalu mencari celah, lalu semakin parah.
tak ada jalan tengah. Jelas kalau kami marah, kami karena kamu dipercaya susah. Pantas kalau kami resah, sebab argumenmu payah. Kamu cederai janji, luka belum terobati. Kami tidak mau dibeli, kami tidak bisa dibeli. Ini mosi tidak percaya. Jangan anggap kami tak berdaya. Ini mosi tidak percaya. Kami tak mau lagi diperdaya. Terima kasih. Terima kasih Kak Siska. Kasih tepuk tangan sekali lagi dong buat Kak Siska. Baik, rekan-rekan sekalian, langsung kita untuk pembacaan mosi tidak percaya. Tapi sebelumnya ada 1-2 prolog yang akan disampaikan oleh Mas Danang Irindra Wardana. Mas, mana nggak ada payung bang? Ke depan. Maju Pak Danang. Iya, ini pada basah nih alat. Maju Pak Danang. Alat pada basah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini walaupun kita hujan basah kuyup. Perjuangan belum selesai, benar teman-teman? Oke, terima kasih juga teman-teman media. Saya sebagai koordinator, saya akan membacakan review atau deskripsi awal mengapa mosi tidak percaya kepada presiden ini kita sampaikan. Nanti juga akan diikuti oleh teman-teman saya, semua inisiator, mewakili beberapa puluh inisiator yang sudah menandatangani mosi ini. Jadi saya akan membacakan pengantar depan bersama Mas Sigap dan nanti teman-teman yang lain, Mas Julian, Mas Dwi, Mas Tonggo, Mas Budi, teman-teman semua yang akan membacakan mosinya. Jadi mosinya akan turut-menurut dibacakan. Ada 6 poin mosi yang penting yang akan kita sampaikan. Bapak Ibu sekalian, saya akan memulai. Di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, kita para relawan dan masyarakat menyambut optimis dan gembira. Semua elemen masyarakat berjuang untuk pemenangan Bapak Joko Widodo dengan ikhlas. Karena pada waktu itu kami menyadari betul bahwa kekuasaan negara tidak boleh diserahkan kepada kelompok-kelompok oportunis dan pelanggar HAM yang berpotensi membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. 9 tahun anak-anak bangsa telah mempertaruhkan harapan besar akan terwujudnya negara demokratis yang adil dan makmur di Indonesia melalui mandat kami kepada Presiden Joko Widodo. Tetapi saat ini, di tahun 2024, bangsa Indonesia menghadapi pertaruhan nasib bangsa yang sangat serius. Dan dari sikap-sikap Presiden Joko Widodo yang terlihat mendorong dan memfasilitasi terjadinya perpindahan kekuasaan kepada rival Bapak Joko Widodo dalam 2 kali kancah Pilpres di tahun 2014 dan tahun 2019. Juga nampak Presiden melakukan berbagai tindakan politik praktis demi suksesi anak-anak Presiden di kancah Pilpres dan Pileg 2024. Kami melihat adanya skenario sistematis kejahatan pemilu 2024. Satu persatu cita-cita reformasi dihancurkan oleh perilaku nepotisme, korupsi, dan kolusi demi pelanggangan kekuasaan. Pemilu 2024 yang semestinya diselenggarakan dengan hormat malahan dipergunakan untuk melanggengkan kekuasaan dengan berbagai pengaruh dan kewenangan yang dimilikinya sebagai kepala negara. Di antaranya adalah keputusan MK nomor 90 tahun 2023 yang menunjukkan adanya konflik kepentingan Presiden dan kakak ipar Ketua MK untuk meloloskan putra sulung Bapak Joko Widodo, Gibran, sebagai cawapres Bapak Prabowo. Terlebih lagi,
diduga KPU belum menyesuaikan peraturan KPU terhadap putusan MK, namun sudah dengan sengaja menerima pendaftaran paslon tertentu dengan peraturan KPU yang lama yang masih mengatur batas usia capres dan cawapres 40 tahun. Jajaran pimpinan KPU berulang kali divonis melakukan pelanggaran etik oleh DKPP. KPU juga dituding menyajikan berbagai pembohongan publik melalui Sirekap yang telah diadukan berbagai elemen masyarakat karena menampilkan data tidak benar, yaitu perbedaan data yang ditampilkan dalam POM C1 hasil. Dalam hal tersebut di atas tidak terdapat tindakan apapun dari Presiden, meskipun sebagai kepala negara sepantasnya lah Presiden cawe-cawe dalam hal ini terjadinya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum pimpinan lembaga negara demi kemaslahatan bangsa dan negara. Presiden juga tampaknya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN tahun anggaran 2024 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN tahun anggaran 2023 dalam bentuk realokasi atau mengubah anggaran belanja total sekitar 490 triliun dan persetujuan DPR RI, dan dituding digunakan belanja barang dan jasa bantuan sosial tanpa melalui pembahasan dan persetujuan DPR RI. Bansos menjadi alat negara untuk mempengaruhi masyarakat miskin yang tidak memahami esensi demokrasi dan reformasi. Presiden nampak melakukan pembiaran terhadap oknum-oknum pejabat pemerintah aktif dalam hal penyaluran bansos yang tampak jelas diarahkan untuk kepentingan politik atau pemenangan putra sulung Bapak Joko Widodo dalam kancah Pilpres 2024 dan putra bungsunya untuk pemenangan Partai PSI. Pernyataan Presiden seringkali berubah-ubah, saling menegasikan, yang membuat publik tidak lagi bisa percaya pernyataan Presiden. Kami menilai bahwa pemilu Presiden dan Legislatif 2024 dilangsungkan dengan syarat konflik kepentingan, secara tidak hormat, melanggar konstitusi, mengabaikan nilai-nilai demokrasi. Karena itulah kami mengeluarkan mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya. Berangkat dari permasalahan itu, kami masyarakat penegak konstitusi mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Presiden. Kami juga menembuskan mosi ini kepada Bapak Joko Widodo agar bisa mengingatkan Bapak Presiden untuk memperbaiki sikap-sikapnya agar bisa kembali sebagai negarawan. Berikut ini kami rangkum poin-poin yang mendorong kami mengeluarkan mosi tidak percaya. 1. Presiden sebagai kepala negara patut diduga melibatkan diri dalam konflik kepentingan demi meloloskan anak sulung Presiden Joko Widodo sebagai Cawapres 2024 melalui keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang mengubah salah satu pasal dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait dengan persyaratan Capres dan Cawapres. Dari hal tersebut, Presiden patut diduga telah turut serta melakukan tindakan kolutif dan nepotis yang melanggar pasal 5 ayat 4 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi
kolusi, dan nepotisme. Dua, Presiden sebagai kepala negara patut diduga melakukan pembiaran atau tidak melakukan teguran atau tindakan apapun terhadap pimpinan KPU yang dengan jelas melanggar peraturan KPU tentang usia capres-cawapres, di mana seharusnya KPU terlebih dahulu menyesuaikan peraturan KPU terhadap putusan MK. Namun sudah menerima pendaftaran paslon tertentu dengan peraturan KPU yang lama yang masih mengatur batas usia capres dan cawapres 40 tahun. 3. Presiden sebagai kepala negara patut diduga telah melalaikan tugas dan perannya dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil, yaitu 1. Membiarkan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh ketua dan anggota KPU yang telah divonis beberapa kali oleh DKPP, meskipun dalam hal ini terdapat kewenangan Presiden sebagaimana tercantum pada pasal 37 ayat 2 butir B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 2. Membiarkan terhadap manipulasi data dan kebohongan publik yang dilakukan oleh KPU dalam tayangan rekapitulasi Sirekap secara tidak akurat dan berubah-ubah, sehingga menimbulkan kegaduhan dan ketidakpercayaan publik. Poin C, pembiaran terhadap instruksi KPU kepada seluruh KPUD provinsi secara telanjang kepada KPUD kabupaten kota untuk menghentikan rekapitulasi suara secara manual pada tanggal 18 sampai dengan 20 Februari 2024, di mana hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Nomor 4, Presiden bersama-sama oknum pembantu Presiden patut diduga telah melakukan rangkaian tindakan penyimpangan APBN dalam bentuk realokasi atau mengubah anggaran yang diduga dipergunakan untuk belanja barang dan jasa bansos, bantuan sosial sebesar kurang lebih 500 triliun tanpa melalui persetujuan DPR RI, yang mana hal ini melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN tahun anggaran 2024 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN tahun anggaran 2023. 5. Presiden dan atau oknum pembantu Presiden, oknum aparat pemerintah pusat dan daerah patut diduga telah melakukan penyimpangan dalam pembagian bansos atau bantuan sosial untuk kepentingan politik yang dilakukan pada waktu bersamaan dengan kampanye Pilpres dan Pileg 2024 yang nampak diarahkan pada wilayah-wilayah yang syarat dengan kepentingan politik dengan mengabaikan data sosial ekonomi dari Kementerian Sosial, dan nampak melakukan manipulasi bantuan sosial yang seharusnya bagian dari kewajiban negara untuk masyarakat kurang mampu. 6. Presiden patut diduga melanggar asas netralitas dan melakukan pembiaran pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pembantu Presiden atau aparat pemerintah pusat dan daerah dengan menggunakan pengaruh dan kewenangannya untuk pemenangan anak-anak Bapak Joko Widodo dalam Pilpres dan Pileg 2024. Jakarta, 6 Maret 2024. Masyarakat Penegak Konstitusi, penanggung jawab Koordinator Danang Gerindra Wardana. Merdeka! 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 Merdeka!
Mereka, baik saudara-saudara sekalian, rekan-rekan semua. Jadi itulah acara yang kita lakukan sore hari ini. Jadi dua, yaitu pembacaan puisi dan pembacaan mosi tidak percaya dari kami, kita masyarakat penegak konstitusi. Jadi saudara-saudara sekalian, selesai pembacaan mosi tersebut, baik, sebagai penutup kami minta Kak Siska sebagai penutup. Kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Gus Soleh secara agama Islam. Mari kita suarakan, Gus. Saat ini kita berada di monumen yang sangat sakral. Di belakang kita adalah monumen dari founding father kita, Soekarno Hatta. Doakan negeri kita, Gus. Silakan. Ya, terima kasih. Tidak ada kekuatan sedasa doa. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Biarkan Pak Lurah Jokowi berencana, akan tetapi Tuhan memiliki rencana terbaik buat bangsa dan negara ini. Amin. Mari yang beragama Islam berdoa bersama Gus. Yakinilah dengan hati dan keimanan sepenuhnya. Bagi yang beragama lain, berdoa sesuai dengan keyakinan. Karena saat ini Pak Lurah yang kita bangga-banggakan sudah tuli kupingnya, bisu mulutnya, buta matanya mendengarkan suara relawan dan rakyat Indonesia. Maka kekuatan kita hanya doa. Hanya doa yang bisa mengubah Pak Jokowi dimakjulkan oleh rakyat atau makjul tersungkur dengan sendirinya. Ilaha dunya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, di tengah-tengah hujan, di tengah-tengah pejuang kami, proklamator kami yaitu Bung Karno dan Bung Hatta, kami bersimpuh, kami menangis, kami memohon kepadamu ya Allah. Karena negeri kami saat ini sudah tidak baik-baik saja ya Allah. Presiden yang kami banggakan, presiden yang kami menangkan, presiden yang kami junjung, saat ini telah berkhianat kepada kami, berkhianat kepada rakyat Indonesia ya Allah. Sebenarnya kami melakukan mosi tidak percaya ini ya Allah. Kami tidak percaya dengan keadaan ini ya Allah. Mengapa bisa orang yang 10 tahun lalu kami banggakan saat ini benar-benar tertutup hatinya karena kekuasaan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkali-kali kami telah turun ke jalan ya Allah, tapi tidak satu pun kebijakan yang diubahnya. Justru yang ada mencederai daripada pahlawan reformasi yang orang tuanya anaknya diculik, justru dikasihkan pangkat jenderal. Ya Allah, betapa tertutup hati pemimpin kami ini ya Allah. Maka kami mohon kuasa-Mu ya Allah, mohon iradah-Mu ya Allah, agar Kau berikan pintu hidayah-Mu ya Allah sebelum mereka dimakzulkan oleh rakyat Indonesia ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sudah tidak ada lagi kata-kata kami berdoa untuk presiden kami Pak Jokowi, karena tiada yang didengarkan. Hampir seluruh rakyat Indonesia telah berdemo tentang kebijakannya, tapi tidak satu pun didengarkan kecuali Engkau lah ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, yang kuasa untuk mengubah hati Pak Jokowi dengan kehendak-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami milik-Mu ya Allah. Indonesia ini milik-Mu ya Allah. Penjagaan bangsa dan negara ini kami serahkan kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jagalah negeri kami Indonesia ini ya Allah, tetap menjadi negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur.
negeri yang gemah ripah, lo Cinawi, negeri yang adem ayam, toto tenten ketara harga, tanpa ada gejolak daripada kecualasan penguasa ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Tuhan kami milikmu, ya Allah. Indonesia ini milikmu, ya Allah. Doa ini milikmu, ya Allah. Kami serahkan kepadamu apapun yang kau kehendaki untuk bangsa dan negeri ini. Semua adalah yang terbaik bagimu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'watina alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Padamu Negeri sebagai penutup dari kegiatan kita sore hari ini. Dengan hikmat sepenuh hati. Merdeka semua teman-teman. Merdeka. Merdeka. Ya, udah stop. Terima kasih teman-teman inisiator. Oke. Teman-teman, ada snack yang sedang diambil ya. Bang. Pak, lihatnya nanti ke tengah aja ya, Pak. Jangan ke reporter. Ya, mosi tidak percaya ini kami hantarkan kepada Bapak Presiden ya. Juga kita secara khusus kepada Bapak Presiden. Juga kita akan teruskan juga kepada Bapak Joko Widodo. Karena kita itu cinta Pak Joko Widodo. Tapi beliau selama 9 tahun menjabat ini mulai mengarah kepada sebuah pergeseran dari nilai-nilai demokrasi yang dulu kita junjung beliau untuk bisa mengamanatkan itu kepada bangsa Indonesia, tetapi tampaknya sekarang bergeser menjadi nilai-nilai yang kita nggak ngerti mau dibawa kemana negara ini. Jadi kita menyampaikan misi ini bersama seluruh rekan-rekan organ masyarakat untuk mengingatkan beliau dan untuk menyampaikan kepada publik bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di bawah pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo ini dengan tidak baik-baik saja, dan kita berharap ini segera harus diperbaiki supaya situasinya tidak menjadi kereosan politik yang terlalu parah. Pak, izin konkret itu harapannya akan seperti apa? Apakah ini angket yang saat ini sedang berusaha digulirkan di DPR? Oh ya, hak angket itu kan kita dukung ya. Walaupun kita secara spesifik masyarakat tidak memiliki peran di dalam konteks hak angket itu, tetapi kita dukung teman-teman di parlemen harus mendorong hak angket itu supaya terang benderang apa yang terjadi di dalam konteks pemilu 2024 ini. Ada sesuatu yang disembunyikan dan itu harus diketemukan karena pelibatan aparatur, pelibatan pejabat pemerintah, pelibatan anggaran belanja negara yang sangat besar itu benar-benar dituding untuk mengarah pemenangan
kepada putra-putranya Pak Presiden Joko Widodo. Nah, ini yang menjadi keluhan masyarakat dan kita mengupayakan agar terjadi suatu temuan-temuan yang bisa membuka tabir kegelapan ini. Pak, dari pengamat sendiri hanya 3 partai politik, ada proses kecurangan di pilpres. Gimana tuh Pak pengamatnya, Pak? Ya tidak apa-apa, itu urusan parlemen. Tunggu saja, kan ini juga baru tahap awal sekali ya. Kita harus lihat apa yang akan terjadi nanti. Tapi kita tahu bahwa di parlemen kan juga sifatnya individual, masing-masing anggota untuk menyuarakan itu. Tetapi partai-partai besar pendukung pro-demokrasi saat ini kan mengarah kepada keputusan untuk menjalankan hak angket, meskipun panitia khusus pansusnya sudah dibentuk. Panwaslu kita lihat apa gunanya dalam situasi seperti ini. Ada ribuan laporan dari publik kepada Panwaslu dan tidak ada respon yang terbuka kepada masyarakat. Jadi apa gunanya? Saya kira kita setuju bahwa Panwaslu itu saat ini menjadi lembaga yang agak mandul gitu, tidak memiliki suatu kekuatan politik yang besar. Bahkan ketika terjadi beberapa chaos dalam Sirekap, dalam perhitungan real count yang diadukan oleh masyarakat, kita tidak melihat Bawaslu melakukan apa. Jadi kita lihat kediaman Bawaslu ini justru bisa berpotensi menjadi bagian dari sistematika kejahatan pemilu saat ini. Itu yang kita perlukan. Pak, hasil pilpres ini akan diakui atau tidak? Kalau diakui atau tidak, ya kita kan akan mengikuti undang-undang ya. Tetapi selama proses ini sedang berjalan, kita menganggap pemilu saat ini dilakukan dengan cara yang paling barbar yang pernah kita lihat. Pak, saat ini kan Sirekap udah nggak lagi di website KPU, apa ya? Dan justru itu kan salah satu praktek-praktek yang disembunyikan kan. Kemarin juga Sirekap menghilang, sekarang menghilang lagi. Grafiknya tidak muncul. Kalau tidak ada masalah di dalam konteks penghitungan ini kan seharusnya ya transparan aja. Meskipun ada keluhan dari perbedaan suara yang ditampilkan Sirekap dengan C1 hasil, ya tidak apa-apa, diperbaiki. Tetapi saat ini justru terlihat bahwa KPU melakukan pembohongan publik dan sekarang berusaha memperbaiki atau menyembunyikan kebohongan yang mereka lakukan. Dan keprihatinan kita adalah Bapak Presiden sebagai kepala negara memang harus netral, tetapi kepala negara harus campur tangan. Kepala negara harus turut campur tangan untuk melihat situasi penyimpangan yang terjadi di KPU atau oleh para oknum-oknum di KPU untuk menegakkan kembali. Kan Presiden punya peran untuk menyelenggarakan pemilu yang jurdil. Dan untuk itu Presiden tidak boleh diam aja, kecuali Presiden terlibat di dalam konteks sistematika kecurangan ini. Dan ini yang kita cari untuk kita temukan. Baik, terima kasih Mbak Danang. Itulah sebabnya mosi tidak percaya ini kami suarakan di tempat yang sungguh penuh makna di Tugu Proklamasi. Karena kami juga bingung, sekarang mau percaya kepada siapa? Mau percaya kepada kemana? Semuanya membuat kegalauan, keresahan, dan kemarahan bagi seluruh masyarakat Indonesia akhirnya. Itulah sebabnya salah satu tujuan kami bersuara mosi tidak percaya dari kami yang menamakan kumpulan organisasi yaitu Masyarakat Penegak Konstitusi. Kalau negara sudah tidak bisa dipercaya lagi sama rakyat, mau seperti apa nanti ke depannya? Karena kita tidak hanya melulu masalah kepada pemilihan calon pemimpin berikutnya, bukan hanya di titik itu saja, tetapi yang kita lihat adalah lebih jauh. Jadi semoga apa yang kami suarakan pada sore hari ini, mosi tidak percaya kami, bisa didengar, tidak membutakan dan tidak menulikan siapapun yang mendengarkan acara pada hari ini. Tambahan saya dari itu, Mas. Ya, 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 ya. Oke, ada 6 poin yang kami sampaikan dalam mosi tidak percaya ini, dan kami akan berikan kepada Bapak Presiden juga, kepada Bapak Joko Widodo juga, kepada Setnek, juga kepada DPR, dan juga kepada Ombudsman Republik Indonesia, di mana mereka ini adalah stakeholder yang berperan penting dalam rangka menegakkan konstitusi. Dan kita ingin dalam waktu dekat 6 poin ini bisa mendapatkan jawaban.
Jadi alasan dari mosi tidak percaya itu ada 6 poin yang kita udah sampaikan tadi. Nanti kita sampaikan secara elektronik kepada teman-teman. Ada tersiap di sini. Boleh? Oh, tadi udah dibacakan. Mau diulang? Ya, poin pentingnya adalah kami menyesalkan terjadinya konflik kepentingan Bapak Presiden terkait dengan pencalonan Mas Gibran sebagai calon wakil presiden. Kedua, kami menyayangkan terjadinya konflik kepentingan antara Bapak Presiden yang menugaskan dalam tanda petik Mas Kaisang menjadi salah satu ketua partai, yang mana kemudian banyak sekali terindikasi dalam praktek-praktek kampanye di lapangan. Poin kedua adalah bagaimana terlihat sekali keterlibatan para aparatur, para pejabat negara untuk mendukung paslonnya Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Dan ini tentu saja bukan sebuah tindakan yang sporadis yang dilakukan oleh para pejabat negara, tetapi tindakan yang kami lihat ini sangat sistematis. Nah, yang ketiga paling penting adalah bagaimana mungkin seorang kepala negara bersama dengan oknum-oknum jajaran kabinetnya melanggar Undang-Undang APBN tahun 2022 dan 2023. Di mana di situ mengatur tentang APBN yang ada muatan bansosnya untuk tahun 2023 dan 2024, dan terlihat betul bahwa pengeluaran anggaran untuk belanja bantuan sosial dan jasa penyelenggaraan itu dilakukan secara masif, sistematis dengan tujuan politik kepada wilayah-wilayah yang ditargetkan untuk pemenangan Bapak Presiden, anak Bapak Presiden. Dan kita melihat ini sudah banyak beredar di media-media dan di berita, sehingga apa yang kami sampaikan ini bukan keluhan yang baru, tetapi keluhan yang lama. Tetapi sampai sekarang Bapak Presiden tidak menyikapi hal itu. Poin pentingnya adalah itu. Mosi tidak percaya adalah kami menyampaikan message, pesan kepada Bapak Presiden bahwa Bapak Presiden tidak melakukan tindakan apapun sebagai kepala negara, setidaknya untuk membenahi atau menegur pejabat-pejabatnya yang terlibat, terindikasi melakukan politik praktis demi pemenangan putra-putra Bapak Presiden. Poin terakhir yang kami ingin sampaikan di dalam mosi itu adalah adanya dugaan atau sudah tersebar di banyak media dan banyak media sosial bahwa Sirekap sangat tidak akurat dan sangat terlihat bahwa itu dibuat untuk membuat sebuah istilahnya persepsi publik bahwa paslon tertentu anak Bapak Presiden sudah memenangkan Pilpres ini, ya. Nah, ini menjadi keluhan besar kita. Bahkan terlihat sekali bagaimana Sirekap itu sangat kontradiktif dengan C1 hasil. Dan mengapa kami alamatkan kepada Bapak Presiden, bukan kepada KPU? Karena Bapak Presiden memiliki peran untuk menyelenggarakan pemilu ini secara jujur dan adil. Ada di dalam pasal 37 ayat 2 huruf B Undang-Undang 7 tahun 2017. Dan Presiden memiliki kewenangan untuk memberhentikan para pimpinan KPU yang sudah jelas-jelas melanggar kode etik. Ada di dalam pasal itu, tetapi tidak ada satupun tindakan dari Bapak Presiden sebagai kepala negara untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan tersebut, sehingga kami berpikir, masyarakat umum seperti kita berpikir bahwa Bapak Presiden menciptakan sistematisasi kejahatan pemilu yang terjadi saat ini. Ini dugaan kami, sehingga kami mohon betul agar itu bisa diklarifikasi di dalam proses angket nanti. Karena kami tidak percaya lagi kepada lembaga lain. MK mungkin kami masih menaruh harapan, Bawaslu mungkin masih menaruh harapan. Tetapi lebih tinggi daripada itu adalah parlemen melalui hak angket. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini teman-teman para ketua organ juga, silakan.